dari pengalaman gue lebih dari 10 tahun jualan online, gue lihat ada 3 masalah utama yang sebenarnya simpel sih. Ini tuh gampang banget gitu loh dibenerinnya. Tapi fatalnya, dan ini tuh bikin 95% seller pemula itu gagal di tahun pertama mereka jualan online. Wah gila, ngeri banget kan. Maksud gue yakin kalian pasti nggak mau lah udah capek-capek nyoba bisnis, mungkin ada yang lu udah ngumpulin modal, udah yakin kalau ini adalah jalan hidup yang tepat, dan ternyata gagal. Jadi masalahnya apa sih? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Poin pertama yang paling penting dan paling banyak kejadian adalah ketika, ini biasanya banyak seller gagal, ketika lu gagal dalam ngelihat masalah apa yang terjadi di target market kalian. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, sekarang kalau kalian perhatiin dari banyak video gue selalu bilang kayak lu buat bangun bisnis itu simpel kok, cuman ada 2 cara. Apakah yang pertama, lu menemukan masalah yang ada, atau kedua, lu menemukan kebutuhan apa nih yang mungkin belum terselesaikan dan orang tuh masih banyak banget yang nyari. Jadi kayak demand-nya udah ada, ininya tinggal masuk aja deh gitu kan. Paling enak kerasanya kayak yang kedua ya. Tapi yang gue mau bilang sama kalian yang kedua, itu memang sih kerasanya enak, tapi ini biasanya nggak pernah evergreen, nggak pernah bertahan lama. Kenapa? Karena ini terlalu gampang guys. Contoh, sesimpel kayak, kalian ingat gak sih waktu tahun 2020, pandemi COVID, ya kan, semua orang di mana di situ kebutuhannya berubah, mulai dari masker, hand sanitizer, bahkan kalau di beberapa negara tisu toilet, ya kan, yang itu tuh kayaknya semua orang deh yang bikin masker, hand sanitizer, pada narik duit semua. Dan lo tau nggak waktu itu terjadi, berapa banyak pabrik yang tahu-tahu mendadak berubah produksinya jadi produksi masker? Banyak. Berapa banyak orang yang memang sih tinggal jualan masker ya, cuannya banyak. Tapi pertanyaan gue, apakah evergreen sampai sekarang? Enggak. Dan apakah marginnya bakal tebal terus? Enggak juga. Karena semua kalau itu orang tahu gitu ya, kalau orang tahu lu jualan ini bakal jadi duit, dalam waktu singkat semua orang bakal ngikutin. Sesimpel juga kayak gini. Lu tahu sekarang lapangan padel lagi berapa banyak orang yang tahu bikin lapangan padel? Banyak banget. Kebutuhannya lagi tinggi, tapi ya semua orang bakal ngikutin. Dan ketika udah ngikutin, ya namanya juga supply and demand ya. Ketika yang supply udah banyak, ya otomatis lama-lama demandnya turun juga. Nah, berarti yang paling bagus adalah, dan jangka panjang adalah yang pertama dong, kalau gitu dong. Yang pertama adalah ketika lu bisa menemukan masalah apa yang terjadi di target market lu dan lu bisa selesaikan. Nah, ketika lu bisa cari masalah dan masalah itu semakin besar, nah itu bakal jadi sumber duit yang besar banget. Dan kalau kalian perhatiin, itu banyak startup, banyak perusahaan-perusahaan gede, itu lahir gara-gara itu kan. Gara-gara masalah-masalah itu kan. Kayak Gojek ngelihat macet, muncullah Gojek, muncullah Grab, muncullah sekarang yang makin lama makin besar. Gitu kan. Nah kenapa gue bilang banyak seller gagal gara-gara ini? Ketika lu nggak tahu, dan lu nggak bisa mengidentifikasi, lu nggak ketemu apa nih yang jadi masalah nih di market gua nih, apa nih yang jadi masalah nih, kira-kira pembeli gua tuh lagi butuh apa sih, mereka lagi ngalamin masalah apa sih, dan ada nggak yang kalian bisa bikin untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ketika lu nggak menemukan itu, biasanya ketika kalian bikin produknya bakal so-so gitu loh. Kebayang kan, so-so tuh ya segitu aja gitu, nggak ini gitu, maksudnya nggak bisa untungnya gede-gede banget gitu, nggak bisa total meledak banget gitu. Kenapa nggak bisa meledak? Ya karena masalahnya nggak tepat gitu. Kan ibarat gini, gue mau nawarin kalian nih, gue punya apa nih misalnya, katakanlah gini ya misalnya, gue punya buku nih, bukunya bagus banget. Ini buku bisa mengatasi masalah lo. Masalahnya apa? Ya buku ini cuma kumpulan kompilasi resep masak doang sih. Ya mungkin lo gak akan terlalu tertarik kan. Atau gue bilang, gue baru bikin buku, ini by the way emang buku yang bentar lagi bakal dirilis gitu ya. Tentang gimana caranya lo ningkatin TikTok Shop gitu kan. Nah, updatean TikTok Shop semua dari buku ini. Gitu kan. Kalau lo mau laku nih jualan TikTok Shop, lo perlu punya buku ini gitu. Nah ini mungkin sesuatu yang mungkin buat masalah lo lebih penting, dan itu akhirnya adalah lo bakal beli gitu. Kebayang nggak? Nah itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah ketika lo nggak bisa, bisa dibilang nggak bisa meyakinkan. Poin utamanya adalah meyakinkan ke calon pembeli. Tapi gini, sebelum lo meyakinkan, lo juga harus banyak menyebarkan dulu dong informasinya. Alias lo nggak bisa mencari traffic dan membuat traffic tersebut beli. Nah ini masalah utama yang gue lihat banyak banget seller itu ketemu. Ngalamin, pasti banyak banget ya. Karena pertanyaannya selalu nggak jauh-jauh dari gini. Kenapa ya? Gue udah bikin toko gue udah berapa lama? Kok sepi-sepi terus? Kok nggak naik-naik? Kok begini? Kok begitu? Nah itu kan akibat dari apa? Dari lo lihat ya pertanyaan. Kok sepi terus traffic?
Nggak bisa nyebarin kan? Kok orang ada yang lihat nggak ada yang beli? Nggak yakinin conversion. Nah selalu nggak jauh-jauh dari dua ini gitu. Nah sebenarnya solusinya gimana nih buat mengatasi yang ini? Kan gue bilang dari awal nggak susah gitu ya. Nah nggak susahnya gimana? Sebenarnya simpel. Kalau lo mau nyebarin orang sebanyak mungkin, berarti gini, mindsetnya adalah oke, anggaplah gue punya barang, gue punya buku, gue punya baju, gue punya apa, gue mau jual nih barang-barang gue. Ya udah, gue siapin duit, gue memang siapin buat bakar duit supaya orang-orang tahu dulu. Goalnya adalah tahu. Nah, apakah bakar duit gue tuh harus sampai gede-gedean? Enggak juga. Semua yang bisa memang semua yang bisa yang bisa diukur gitu ya. Misalnya kan sekarang orang tuh enaknya semua serba terukur. Misalnya kalau gue mulai baru, gue bakal coba mungkin kayak di 1 minggu pertama tuh 1,5 juta sampai 2 juta. Dah segitu aja dulu, kecilnya dulu. Biar dia jalan, biar dia lari. Nah udah dia lari, barulah nanti nih, orang udah lari, orang udah lihat, gue nanti bikin lagi penawaran kedua. Ke siapa? Ke orang-orang yang udah lihat. Gitu. Kenapa? Ingat, gue sering bahas, gue gak tahu kalian nggak tahu nggak di video, berbanyak video gue, lu tuh butuh lebih dari 5 kali, bahkan kalau secara data statistik 7 kali buat bikin orang beli. Nah sekarang contoh gini, bayangin, gue keluar duit 2 juta ya, gue sebarin, dapat nih berapa puluh ribu orang. Besok gue keluar duit lagi segitu 1 juta lagi. Terus orangnya beda lagi. Lah, yang ini beda, yang ini beda. Ada nggak yang lihat dua kali? Belum ada. Gue keluar lagi besok 1 juta lagi. Beda lagi orangnya. Beda. Lo tau gak yang lagi gue lakukan adalah gue lagi kasih makan Facebook, gue lagi kasih makan TikTok, gue lagi kasih makan Instagram, gue lagi kasih makan YouTube, Google, buat ya cuma nyebarin doang. Bener gak? Terus yang bener gimana? Misalnya gue kasih makan 1 juta, dapat sekian, gue lihat datanya. Bisa gak nih gue bikin target audience baru? Bisa gak nih ada gak orang-orang yang udah agak tertarik? Nah nanti besok kasihnya ke yang kedua. Gitu loh. Nanti yang kedua kasih lagi yang ketiga. Biar apa? Biar cepat keisi jadi 7 kalinya. Jadinya orangnya tertarik dan beli. Gitu kan. Nah tapi ya kontennya apanya itu semua adalah teknik strategis yang nanti lo harus ngerti. Gitu ya. Nah yang ketiga adalah mayoritas seller banyaknya gagal di mana coba? Kagak tahu apa yang harus dievaluasi. Jadi udah coba buka toko bisa. Buka toko kan gampang banget, bener nggak zaman sekarang? Ya nggak? Lu buka apa nih? Lu buka Shopee, ada mulai jual. Lu buka TikTok, lu buka Tokopedia sama. Semua tuh udah bener-bener dipermudah banget. Lu tinggal isi form yang gue rasa nggak perlu diajarin lah ya, bener nggak? Nah buka tokonya bisa. Setelah buka, oke, gue harus ngapain per stepnya? Ada sih panduan-panduan misi, ya nggak? Biasanya kan harus ngonten, harus nge-live, harus gini gitu. Lu cobain ikutin. Oke, panduan misi udah bisa lo lewatin. Nah, udah bisa lo jalanin, terus lo bingung. Oke, gue harus ngapain lagi? Bener nggak? Kerjaan gue harus apa lagi nih? Biar jalan. Gimana nih caranya nih biar bisa laku nih? Atau gini, dia udah cobain. Jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Dan setelah setahun, kok gini-gini aja ya? Kok nggak ada perubahan ya? Atau ya ada sih, lumayan sih. Tapi kok lihat orang lain ada yang bisa beda lagi ya? Gue harus ngapain sih nih? Biar serame itu. Nah, itulah dia. Kalau lo ngalamin kayak gitu dan lo nggak bisa ngevaluasi. Ketika lo nggak bisa ngevaluasi, gagal itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ketika lo nggak bisa ngevaluasi, semua effort yang kalian lakukan selama ini bisa jadi itu jadi nggak kepake. Ini yang pertama. Yang kedua adalah semua effort tersebut ketika udah lo melakukan sesuatu itu tuh ada data-data yang bisa kita analisa. Jadi dari data ini kita bisa dapat satu kesimpulan. Oke, waktu kemarin kita ngelakuin ini yang bener yang mana, yang salah yang mana, yang kurang tepat yang mana gitu kan. Sehingga apa action plan yang bisa diambil? Action plan yang bisa diambil adalah setelah kita udah berjalan gitu kan. Nah, kita terusin, kita naikin nih. Oke, ternyata yang works itu adalah yang A, B, C, D, E. Berarti gua harus melakukan A, B, C, D, E. Yang gagal adalah X, Y, Z. Jangan lakukan X, Y, Z lagi. Nah, ketika kalian lakuin, kalian jalanin lagi nih. Oke, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan ketika lo jalanin 2-3 beberapa lama, bener gak nih X, Y, Z ini bener-bener yang gak boleh dilakukan? Bener gak nih A, B, C ini adalah sesuatu yang meningkatkan? Nah, ketika itu valid, lu nanti ketemu lagi poin baru gitu loh. Nah, memang gua tahu, jujur ya, evaluasi ini hal yang paling susah dilakukan ketika sendirian. Kenapa paling susah dilakukan sendirian? Ya sekarang fair aja, lu sendirian, ya oke. Kita udah ngerjain, apalagi gini nih, gua tahu nih nasib seller tuh gak jauh-jauh dari gini. Oke, gua buka toko, gua ngurusin barang, kadang gua ngurusin packing, kadang gua ngurusin konten, kadang gua ngurusin live, kadang gua ngurusin iklan, semuanya sama kalian. Nah, terus gimana caranya lo ngevaluasi ketika lo yang jalan semua sendirian? Capek banget.
Kagak bisa. Makanya disitulah lu butuh orang ketiga. Gitu. Contoh gini deh, kalian perhatiin ya, misalnya atlet-atlet nomor 1 dunia. Semua atlet nomor 1 dunia dia pasti punya tim pelatih, bener nggak? Nggak ada tuh yang bisa sendiri tuh, mau tim bola, mau apa, semua pasti ada tim pelatih. Kenapa? Karena butuh orang dari luar yang ngelihat kayak lu tuh benernya di mana, salahnya di mana. Ketika kita udah yang ngerjain, ketika kita pelakunya, nggak bisa lu nganalisa itu semua. Gitu kan. Makanya dari sinilah sebenarnya kayak ini tuh salah satu cikal bakal kenapa gue bikin satu program di Skill School Academy yang namanya pendampingan ordal. Karena pendampingan itu gue tahu ketika gini, jangan kan kalian, gue aja sendiri ketika gue bisnis, ketika gue jalan sendiri, ya gue juga butuh orang lain gitu loh, buat gue konsultasi, buat gue nanya gitu. Kayak gue salahnya di mana ya, kurangnya mana ya, yang ini kok logikanya udah rame kok nggak rame-rame ya, apa gue harus begini begini. Nah, itulah yang dibutuhkan. Nah, tim pendampingan ordal itu bakal biasanya kalau setiap kita ada klien baru tuh kita bikin target dulu nih. Oke, kita lihat kondisi lu seperti ini, 3 bulan ke depan kita punya target katakan naik 50%. Cukup nggak? Oke nggak nih? Kita rasa bisa nih 50% gitu kan. Udah deal, kita bikin satu target, nanti kita bakal breakdown strateginya seperti apa, kalian harus ngelakuin apa. Dan rata-rata kalau gue lihat 80% klien yang masuk di ordal itu targetnya nyampe semua. Jadi enak kan, bener nggak? Nah, makanya buat kalian nih yang misalnya ngerasa, aduh gue poin 1 nggak bisa, poin 2 nggak bisa, poin 3, wah apalagi, udah lu butuh banget dah. Lu butuh banget itu di bagian pendampingan, karena ya kalau enggak ya lu mau gimana cara buat naiknya gitu, bener nggak? Ya lupain dulu deh misalnya kayak, oke, gue nggak bahas kayak gimana cara nge-live, gimana cara gitu, gampang. Nggak usah ngomongin teknisnya dulu, kalau konsepnya lu nggak ngerti. Karena kalau konsepnya nggak ngerti, gimana bisa lari jauh, bener nggak? Nah, itu dia tadi 3 hal simpel yang gue lihat banyak banget ngejatuhin. Gue pengen tahu pendapat kalian di komen, jadi kasih tahu pendapat kalian atau pertanyaan lu tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share ke video ini ke teman-teman lu yang mungkin lagi butuh dan lagi mumet.